Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti presentasi ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Ahmad Syapuran Pasaribu, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya akan mempresentasikan materi tentang subjek dan objek evaluasi dalam pendidikan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Kita langsung saja masuk ke slide pertama, yaitu subjek dan objek evaluasi dalam pendidikan. Ringkasan, peran evaluasi sebagai instrumen utama untuk mengukur dan meningkatkan mutu pembelajaran. Presentasi ini menguraikan konsep dasar, pihak-pihak yang melakukan evaluasi atau subjek, aspek yang dinilai atau objek, hubungan antar keduanya, tantangan dan rekomendasi praktis bagi pendidik serta pengelola sekolah. Di sini kita bakal bahas siapa saja yang melakukan penilaian, apa saja yang dinilai, dan mengapa itu penting dalam proses pembelajaran. Harapannya setelah presentasi ini kita dapat lebih paham bahwa evaluasi itu bukan hanya angka, tapi bagian penting dari pembelajaran. Kita masuk slide berikutnya, yaitu pendahuluan. Mengapa evaluasi itu penting? Evaluasi adalah proses terencana untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data pembelajaran. Fungsinya meliputi mengukur pencapaian tujuan, memberi umpan balik, mendukung keputusan administratif, dan mendorong perbaikan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi teman-teman, evaluasi itu sebenarnya proses untuk melihat hasil pembelajaran yang sudah kita jalani. Lihat evaluasi, kita bisa mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Misalnya, apakah siswa sudah benar-benar paham materi yang disampaikan oleh guru atau masih belum paham. Selain itu, evaluasi itu juga penting bagi guru. Dari hasil evaluasi, guru dapat mengetahui apakah cara mengajarnya sudah efektif atau masih banyak yang perlu diperbaiki. Jadi intinya di sini, evaluasi itu bukan hanya untuk membuat terima kasih nilai, tapi juga untuk memperbaiki cara proses belajar sebelumnya. Berikutnya, yaitu konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi. Nah, di sini pengukuran yaitu measurement, yaitu kuantifikasi hasil belajar, memberikan skor atau angka mentah. Yang kedua, penilaian assessment, menambahkan makna pada data melalui teknik observasi, tugas, portofolio. Yang terakhir, evaluasi atau evaluation, proses komprehensif yang mencakup pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Dalam evaluasi ada 3 istilah yang sering muncul, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi yang sudah kita sebutkan tadi. Pengukuran itu paling dasar, yaitu memberi angka. Contohnya nilai 80, 90, dan seterusnya. Penilaian itu memberi arti dari angka tersebut. Misalnya, apakah nilai itu termasuk baik, cukup, atau kurang. Sedangkan evaluasi adalah proses yang lebih lengkap, yaitu mengambil keputusan berdasarkan hasil tersebut. Contohnya, dari tadi
dari tadi nilai kita bisa memutuskan apakah siswa sudah lulus atau belum, atau perlu remedial. Jadi dilihat dari nilainya. Jadi ketiga istilah ini sebenarnya saling berhubungan dan membentuk satu proses yang utuh. Berikutnya, tujuan evaluasi dalam pendidikan. Di sini tujuan evaluasi dalam pendidikan ada 4, yaitu menilai pencapaian, memberi umpan balik, dasar keputusan, meningkatkan mutu. Menilai pencapaian yaitu mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, yaitu untuk mengetahui apakah siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Yang kedua, memberi umpan balik, yaitu membantu guru dan siswa memperbaiki proses dan hasil pembelajaran, yaitu untuk memberikan umpan balik baik ke guru maupun ke siswa. Yang ketiga, dasar keputusan, mendukung keputusan akademik, administratif, dan kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan, misalnya nilai akhir atau kenaikan kelas. Dan yang keempat, meningkatkan mutu, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk perbaikan berkelanjutan. Yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Jadi dari evaluasi kita bisa mengetahui apakah sudah bagus atau apa yang masih perlu diperbaiki. Makanya evaluasi itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Baik, kita masuk slide berikutnya, yaitu subjek evaluasi, yaitu siapa yang menilai. Subjek evaluasi meliputi guru atau dosen sebagai subjek utama, lembaga pendidikan atau sekolah, pemerintah, dan pemangku kebijakan, yaitu standar akreditasi, serta peserta didik itu sendiri melalui self assessment, kompetensi, integritas, dan profesionalitas subjek sangat menentukan kualitas hasil evaluasi. Yang paling utama tentu saja guru atau dosen, karena mereka yang langsung berinteraksi dengan siswa. Selain itu ada juga lembaga pendidikan seperti sekolah dan pemerintah yang menetapkan standar penilaian. Menariknya, siswa juga bisa menjadi penilai, yaitu dengan cara menilai diri sendiri atau yang disebut dengan self assessment. Ini sangat penting agar siswa lebih sadar terhadap proses belajarnya sendiri. Tapi yang perlu diingat, siapapun yang menilai harus memiliki sikap jujur, objektif, dan profesional. Karena kalau penilaiannya tidak adil, hasil evaluasi jadi tidak bisa dipercaya. Slide berikutnya yaitu objek evaluasi, yaitu apa yang dinilai. Objek evaluasi mencakup yang pertama aspek kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, analisis. Yang kedua aspek afektif, yaitu sikap, nilai, motivasi. Yang ketiga aspek psikomotorik, yaitu keterampilan praktik dan prosedural. Yang keempat komponen lain, yaitu proses pembelajaran, metode, media, dan kurikulum. Pendekatan evaluasi ideal mengukur ketiga ranah, yaitu Bloom, secara seimbang dengan instrumen yang tepat. Kalau objek evaluasi adalah apa yang dinilai, yang pertama adalah aspek kognitif, yaitu pengetahuan atau pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah aspek afektif, yaitu sikap, nilai, dan perilaku siswa. Ketiga adalah aspek
psikomotorik, yaitu keterampilan atau kemampuan praktik. Selain itu, yang dinilai juga bisa proses pembelajaran itu sendiri, seperti metode mengajar, media yang digunakan, bahkan kurikulum. Jadi sebenarnya evaluasi itu luas, tidak hanya menilai siswa, tapi juga menilai bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi evaluasi itu sangat penting. Berikutnya, hubungan subjek dan objek itu menjaga kesesuaian. Itu di situ ada gambar telah dijelaskan. Inti hubungan subjek harus memilih metode yang sesuai, merumuskan indikator terukur, menjaga objektivitas, dan mendorong partisipasi siswa. Kesesuaian ini meminimalkan bias dan meningkatkan validitas hasil. Hubungan subjek dan objek ini, antara subjek dan objek evaluasi ini harus ada kesesuaian. Misalnya, jika kita ingin menilai keterampilan, kita tidak bisa hanya menggunakan tes tertulis. Harus ada praktiknya. Jadi bukan sekedar tulisan, tapi harus ada praktiknya. Kalau mau menilai sikap seseorang, maka kita bisa melakukan observasi. Selain itu, guru juga harus menetapkan tujuan, tidak boleh memilih kasih. Jadi harus menyamakan, tidak boleh pilih kasih. Indikator penilaian juga harus jelas agar semua siswa dinilai dengan adil dan tidak memilih-milih dan tidak membeda-bedakan, harus menyamaratakan. Dan siswa juga sebaiknya dilibatkan dalam proses evaluasi agar mereka lebih memahami perkembangan diri mereka sendiri, yaitu self assessment yang pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas. Kalau semua ini dilakukan dengan baik, hasil evaluasi pasti lebih akurat dan bisa dipercaya. Yang berikutnya, tantangan evaluasi. Di sini tantangan dalam praktik evaluasi ada empat macam, yaitu keterbatasan waktu dan beban kerja. Yaitu evaluasi yang baik memerlukan waktu untuk perencanaan, pelaksanaan, dan analisis. Beban guru sering membatasi kualitas. Yang kedua, keterbatasan instrumen, yaitu instrumen sering fokus pada kognitif, butuh pengembangan alat ukur afektif dan psikomotorik yang valid. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, subjektivitas penilaian. Prasangka dan hubungan personal dapat memengaruhi skor. Perlu standar dan kalibrasi penilaian. Yang terakhir, perkembangan teknologi. Teknologi membuka peluang efisiensi, tetapi menuntut kompetensi digital dan tata kelola data yang baik. Dalam praktiknya, evaluasi itu tidak selalu berjalan dengan lancar. Yaitu tadi ada beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan waktu. Guru sering mempunyai banyak tugas, sehingga waktu mereka itu untuk evaluasi terkadang kurang maksimal. Yang kedua itu instrumen penilaian yang masih terbatas, seringkali hanya fokus pada ujian tertulis. Ketiga, adanya subjektivitas, misalnya penilaian yang dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Dan keempat, perkembangan teknologi yang menuntut guru untuk belajar hal yang baru. Tantangan-tantangan ini harus diatasi supaya evaluasi bisa berjalan lebih baik dan lancar. Slide berikutnya yaitu rekomendasi praktis untuk peningkatan evaluasi. Di sini ada 4 tingkatan. Yang tingkatan pertama, tingkatkan kompetensi evaluator, yaitu pelatihan rutin seperti penyusunan instrumen, analisis data, rubrik penilaian. Yaitu guru perlu meningkatkan kompetensinya melalui sebuah pelatihan. Yang kedua,
kembangkan instrumen komprehensif, yaitu gabungkan tes, observasi, portofolio, dan penilaian kerja. Maksudnya di sini menggunakan metode penilaian yang lebih beragam seperti tes, observasi, portofolio, dan praktiknya. Jadi tidak sekedar tulisan, tapi harus ada observasi, portofolio, dan praktik. Yang ketiga, terapkan prinsip objektivitas, yaitu gunakan rubrik jelas, blind marking, dan kalibrasi antar evaluator, yaitu menjaga objektivitas dengan menggunakan rubrik penilaian yang jelas. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi dengan bijak, yaitu pilih framework yang aman, mudah digunakan atau mudah diakses, dan mendukung analitik hasil belajar. Jadi memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses evaluasi. Langkah tambahan yaitu dorong budaya refleksi atau data driven reflection. Libatkan siswa dalam self assessment dan jadwalkan tinjauan instrumen berkala untuk memastikan referensi kurikulum. Ini hanya langkah tambahan apabila diperlukan. Selain itu, siswa juga perlu dilibatkan dalam evaluasi agar mereka lebih aktif dalam proses belajar. Dengan demikian, evaluasi bisa menjadi lebih efektif dan bermanfaat. Kemudian kita ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, evaluasi adalah proses sistematis yang mencakup pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Kualitas evaluasi bergantung pada kompetensi subjek dan kejelasan objek yang dinilai. Saran singkat, investasi pelatihan evaluator secara kontinu. Kemudian perbaiki dan diversifikasi instrumen evaluasi. Kemudian pastikan objektivitas melalui rubrik dan kalibrasi. Yang terakhir, manfaatkan teknologi untuk efisiensi dan analitik. Untuk langkah berikutnya, mulai program pilot kalibrasi, yaitu mulai program pilot kalibrasi penilaian di tingkat sekolah dan dokumentasikan praktik terbaik untuk disebar luaskan. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa evaluasi adalah bagian penting dalam pendidikan. Evaluasi tidak hanya tentang memberikan nilai, tetapi juga tentang memahami dan memperbaiki sebuah proses pembelajaran. Keberhasilan evaluasi sangat bergantung pada siapa yang menilai dan apa yang dinilai. Harapannya, dengan memahami materi ini, kita bisa lebih menghargai sebuah proses evaluasi dan memanfaatkannya dengan baik. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.